I just hope that someday someone would love me. Assalamualaikum. Pak, boleh ikut wawancara? Boleh, silakan. Wawancara apa nih? Ini tentang sekolah di masa pandemi. Oh, Bapak sebelumnya punya anak SD kelas berapa? sekarang SD kelas 5. Kelas 5. Yang kecil baru masuk TK. Oh, ada 2 ya, Pak? Iya. Bapak, saya mau tanya-tanya sedikit. Apakah anak dapat memahami melalui pelajaran dengan baik selama proses pembelajaran daring? Menurut penilaian Bapak selaku orang tuanya anak, itu kurang efektif kalau pembelajaran secara daring. Pertama, ibunya yang ngajarin, kalau bapaknya kan suka jarang di rumah gitu. Yang sering ngajarin kan ibunya lewat daring. Lagian ibunya nggak paham banget tentang pelajaran yang sekarang kurikulum dianjurkan pemerintah. Makanya penerapan untuk anaknya itu kurang bagus, kurang efektif. Yang lebih efektif itu belajar di sekolah aja, yang Beda ya, Pak? secara normal gitu. Iya. Dalam seminggu berapa hari belajarnya? Anak Berapa, Mak? 6 hari. 6 hari ya? Full 6 hari. Gurunya yang kesini apa melalui WhatsApp? Melalui WhatsApp. Enggak ikut apa yang program apa? Ruang guru itu enggak. Enggak. Selama proses belajar dari rumah, apakah orang mendampingi atau tidak? Bapak selaku orang tua mendampingi? Kalau yang dia mendampingi itu biasanya ibunya. Oh, ibunya ya. Apakah ada kendala dalam pembelajaran daring? Ya, kendalanya tentu banyak. Apa aja, Pak? Yang pertama, di finansial rumah tangga gitu ya. Pertama dari segi kuota. Apalagi masa pandemi, saya selaku orang tua tidak punya penghasilan yang sifatnya menetap seperti PNS yang punya gaji tiap bulan. Kalau kan saya seorang buruh harian lepas yang kadang-kadang kalau ada kerjaan baru ada hasil, kalau nggak ada kerjaan ya begitulah. Makanya yang kendalanya di finansial kuota. Keduanya di fasilitasnya seperti HP-nya. Ya namanya juga HP second-secondan begitu, bekas-bekas servisan itu ya. Aduh, repot kan. Makanya pelajaran di rumah itu kalau menurut saya yang orang kecil, rakyat ya yang nggak punya penghasilan tetap itu repot. Repot pasti ya, Pak. Ya. Apakah pembelajaran daring pada saat ini membantu pada saat proses pembelajaran? Ya ada sih positifnya ya, sedikit membantu, nggak blank banget gitu, nggak nol banget untuk anak-anak yang selama ini diberhentikan di secara temu langsung dengan bapak guru ibu gurunya di sekolah gitu. Ya ada sih sedikit tapi nggak maksimal gitu. Maksimal nggak kayak pas Ya, langsung gitu. Ya nggak seperti normal gitu belajar di sekolah. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Asri. Ibu mempunyai anak atau adik? Adik kelas 4 SD. Nah, kebetulan ya, Bu, saya di sini ingin mewawancari seputar pendidikan di masa pandemi. Sekolahnya apakah full? Full Daring? 1 minggu dari Senin sampai Sabtu. Oh, nggak sekolah gitu, Ibu? Tidak ada, kebetulan di saya masih zona yang belum begitu hijau, jadi pembelajaran tatap muka masih dilarang. Jadi full daring. Baik ya, Bu. Apakah selama pembelajaran di rumah ada ibu mengerti gak apa yang disampaikan guru? Dan tergantung bagaimana orang tua
menjelaskan, kadang saya yang mendampingi anak. Karena jika anak daring atau secara ini, peran orang tua juga sangat dibutuhkan. Kalau misalnya guru hanya menyampaikan materi, anaknya belum tentu ngerti karena belum kita jelaskan, kecuali jika gurunya sudah jelas menjelaskan materinya ini, caranya ini, baru anak akan mengerti. Tapi jika guru yang rancu, maksudnya hanya memberi catatan Intinya ya. tulis nah gitu, anak tidak akan ngerti tanpa kita dampingi orang tua. Jadi mungkin peran orang tua juga sangat penting di saat pandemi ini. Ya baik, selama proses belajar di rumah, apakah wali mendampingi anak secara full gitu ya, setiap hari mendampingi atau kadang-kadang aja? Tergantung mata pelajarannya. Jika mata pelajaran yang dirasa dia sulit, maka saya akan mendampingi dia. Misalnya matematika, saya akan menjelaskan kembali rumus yang diberikan oleh gurunya, mungkin seperti itu. Tapi jika pelajaran yang dia pikir mudah, maka kita tidak perlu mendampinginya, karena kebetulan kelas 4 SD sudah termasuk Ya. dewasa, remaja gitu. Apakah ada kendala dalam pembelajaran selama di rumah, baik dari media maupun proses pembelajarannya? Tentu saja, kalau daring pasti ada kendalanya. Kalau media, mungkin kalau tidak ada saya, orang tua saya agak tidak mengerti. Misalnya guru menggunakan link, orang tua kan link harus gimana sih, linknya kadang salah, kadang nggak masuk. Itu kendala di internet. Tapi di luar internetnya kadang kuota yang menjadi kendala, karena kuota salah satunya sangat berpengaruh di pelajaran daring. Kalau nggak ada kuota kan kita nggak bisa belajar. Jadi mau tidak mau keluarga pun menganggarkan kuota setiap bulannya lebih besar dibanding sebelum pandemi gitu. Apalagi sinyal ya Bu, terkadang gitulah sinyal. Ya kadang sinyal juga susah ya, jadi terganggu juga belajarnya. Nah, apakah guru sekolah berkomunikasi dengan baik dengan orang tua? Berkomunikasi dengan baik ya, berkomunikasi, karena jika apalagi kalau misalnya adik saya telat nih ngumpulin, pasti bakal menghubungi orang tua kemana tugasnya tidak mengumpulkan, seperti itu. Nah, proses pembelajaran enggak, atau ibu lebih ke pro belajar luring aja? Untuk keluarga kami saat ini sih membantu juga daring, karena ya seperti kata saya, balik lagi tergantung keluarganya. Jika keluarganya mengerti, mamahnya mengerti, mendukung, juga mau mendampingi dengan sabar, mungkin ya kan selain jadi ibu juga merangkap jadi guru untuk anaknya, maka daring pun bisa lancar. Apalagi ya anak kelas 4 itu muda ya Bu. Iya, moodnya masih berubah, kitanya mau sabar menghadapinya, alhamdulillah gitu, kayak gitu sepertinya. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Sama-sama. Ibu, sebelumnya saya ingin meminta izin, apakah boleh mewawancari Ibu? Boleh. Sebelumnya nama Ibu siapa? Ibu Reni, Ibu memiliki anak kelas berapa? kelas 4. Selama kan sekarang di masa pandemi belajar daring ya Ibu? Ya. Apakah anak Ibu ke sekolah luring atau daring juga? Daring, tapi ada luringnya dalam 1 minggu 1 hari. Oh, 1 hari tapi gak full ya? Ya, Di waktu. di waktu. Apakah selama proses pembelajaran anak Ibu mengerti? Kadang mengerti, kadang tidak. Ya kalau tidak mengerti tanya sama saya. Ibu ya, selama proses belajar dari rumah, apakah orang tua atau wali mendampingi anak Ibu? Kadang-kadang kalau moodnya anak bagus tidak, kalau moodnya anak tidak bagus ya mendampingi. Oh, karena mood anak itu berubah-ubah ya Bu? Iya, Apakah ada kendala dalam pembelajaran selama di rumah? ada sinyal. Sinyal ya mungkin ya Bu. Iya. Selain sinyal apa? Kalau dapat link kan harus tepat waktu kirimnya, sedangkan sinyal tidak memadai. Oh iya pastilah Bu. Nah, apakah guru sekolah berkomunikasi dengan baik dengan orang tua? Alhamdulillah dengan baik. Baik ya Bu. Terima kasih Ibu. I just hope that someday someone would love me.